teman-teman, kembali lagi bersama saya di Lajar Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Brave. Film ini dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan seorang anak perempuan yang tidak sengaja membuat ibunya berubah menjadi beruang, sehingga diburu oleh ayahnya sendiri. Akankah anak perempuan ini dapat mengembalikan ibunya menjadi manusia? Namun sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Ada baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali memperlihatkan perkemahan di sebuah hutan. Di sana ada seorang ratu yang bernama Elinor yang sedang berkemah bersama keluarganya. Sang ratu memiliki seorang anak perempuan yang bernama Merida. Lalu datang suami dari Ratu Elinor yang bernama King Fergus. Lalu diperlihatkan Merida yang memiliki hobi memanah yang biasanya disukai oleh anak laki-laki. Lalu diperlihatkan Merida yang menuju ke dalam hutan untuk mengambil anak panahnya yang meleset. Ia melihat cahaya biru di dalam hutan. Merida pun segera kembali ke kemahnya dan menceritakan semua yang ia lihat. Saat Merida sedang bercerita, tiba-tiba datang seekor beruang yang menyerang mereka di kemah. Lalu scene pun berpindah, memperlihatkan beberapa tahun kemudian. Di sana diperlihatkan Raja Perges yang kehilangan salah satu kakinya ketika bertarung dengan beruang. Lalu diperlihatkan Merida yang sudah tumbuh dewasa dan sudah memiliki 3 adik kembar yang nakal. Setiap hari, sang ratu mengajari Merida tentang tata krama seorang wanita. Ketika mereka sedang sarapan, datang seorang pelayan membawa surat dari 3 klan lainnya. Dan ternyata, ketiga surat itu adalah surat lamaran untuk Merida. Rupanya sang ratu ingin menjodohkan Merida. Mendengar itu, Merida pun menolaknya dan pergi dari tempat makan dengan marah. Ratu pun mencoba menenangkan Merida dengan menceritakan sebuah kisah legenda yang menceritakan di sebuah kerajaan, raja membagi wilayahnya ke 4 anak-anaknya. Tetapi salah satu dari mereka ingin menguasai seluruh kerajaan. Karena keegoisannya membuat kerajaan itu hancur. Lalu scene pun berpindah, memperlihatkan datangnya para raja dari 3 klan dan sekaligus memperkenalkan para pangeran. Dimulai dari klan Megupin memperkenalkan anaknya yang konon katanya mengalahkan 2000 pasukan dengan tangan kosong. Kemudian klan Macintosh yang katanya mengalahkan 1000 pasukan dengan pedangnya. Dan yang terakhir Raja Ningmol, dia berkata bahwa anaknya mengalahkan 10.000 pasukan Romawi dengan 1 tangan. Mendengar itu, raja dan ratu menjadi terkejut dan melihat sosok kekar di depan mereka. Namun sayang, itu bukanlah pangeran. Melihat hal tersebut, membuat 2 raja lainnya tertawa dan mengatakan itu pasti bohong. Namun hal tersebut malah mengakibatkan pertarungan. Namun sang ratu berhasil menghentikan pertarungan tersebut. Kemudian sang ratu mulai berbicara di depan para raja. Para pangeran harus mengikuti tradisi di kerajaan mereka dengan mengikuti tantangan yang diberikan oleh Merida. Mendengar itu, langsung saja Merida mengatakan pertandingan memanah dan scene pun berpindah memperlihatkan pertandingan para pangeran. Sayangnya, di saat raja dan ratu sudah memutuskan pemenangnya, di sana Merida langsung turun ke lapangan memanah dan menunjukkan keahliannya. Ratu Elinor pun menjadi marah ke Merida karena perbuatannya telah mempermalukan para raja dan pangeran. Pertengkaran pun terjadi antara Merida dan ibunya, yang pada akhirnya Merida merobek permadani yang dibuat oleh ibunya. Melihat itu, ibunya pun mengambil dan membakar anak panah milik Merida. Merida!
Merida pun pergi dengan sedih ke dalam hutan, hingga dia terjatuh di suatu tempat yang dikelilingi oleh batu besar. Tiba-tiba cahaya biru muncul dan menuntun Merida ke suatu rumah. Rupanya, rumah tersebut adalah milik seorang penyihir. Merida pun meminta bantuan kepadanya untuk memberikan dirinya sebuah mantra agar ibunya berubah pikiran dan membatalkan lamaran tersebut. Awalnya si penyihir menolak dan mengusir Merida, namun Merida memberikan imbalan sebuah kalung. Akhirnya penyihir itu pun membuatkan Merida sebuah ramuan. What have we here? Within a fortnight. Sesampainya di istana, dia memberikan kuenya kepada ibunya. Namun setelah makan kue tersebut, sang ratu menjadi pusing dan mual-mual. Merida pun mengantarkan sang ibu ke kamar. Sesampainya di kamar, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Sang ibu malah berubah menjadi beruang. Ibunya yang telah berubah menjadi beruang ingin pergi menemui para raja. Merida pun mencoba menghentikan ibunya, karena kalau ayahnya melihat ada beruang, maka beruang itu akan dibunuh. Namun tiba-tiba seorang pelayan melihat mereka dan lari berteriak. Ayahnya pun datang untuk memburu beruang tersebut. Merida dan ibu beruangnya pun berlari dan bersiap bersembunyi. Namun di saat ibunya bersembunyi, dia melihat ketiga anak kembarnya sedang bermain dengan kepala rusa. Lalu datang Merida menjelaskan semuanya kepada si kembar dan meminta bantuan mereka untuk mengalihkan perhatian ayahnya, agar Merida dan ibunya dapat kabur dari istana. Tibalah mereka di lingkaran batu. Merida pun mencari cahaya biru untuk menuntun mereka ke rumah penyihir. Ibunya pun memutuskan berjalan, dan beruntungnya mereka sampai di tempat rumah penyihir. Di saat mereka masuk ke dalam, ternyata penyihir itu telah pergi dari sana. Kemudian Merida masukkan ramuan sesuai instruksi penyihir, dan penyihir itu berkata, setelah matahari kedua muncul, maka mantra akan menjadi permanen, dan ibunya akan selamanya menjadi beruang. Lalu penyihir itu berkata, takdir bisa dirubah, perbaiki ikatan yang rusak karena keangkuhan. Merida pun tidak paham dengan maksud si penyihir. Keesokan paginya, ibunya mempersiapkan sarapan untuk mereka, namun semuanya bermasalah. Dari air yang kotor sampai dengan ceri yang beracun. Akhirnya Merida mencari ikan dengan cara manah dan memberikan ikan itu kepada ibunya. Karena ibunya masih lapar, Merida mengajarkan cara mencari ikan layaknya dari sungai. Sedikit demi sedikit ibu Merida berubah menjadi beruang sungguhan dan hampir menyerang Merida. Di saat Merida menenangkan ibunya, cahaya biru muncul kembali dan menuntun mereka pergi ke suatu tempat, dan mereka akhirnya sampai di sebuah runtuhan sebuah kerajaan. Merida pun masuk ke dalamnya. Ternyata tempat tersebut adalah kerajaan legenda yang diceritakan oleh ibunya. Ketika Merida melihat sekeliling, dia melihat sebuah ukiran batu yang terpisah. Dia pun langsung mengerti perkataan dari penyihir tersebut, yaitu dengan menyambung permadani ibunya yang rusak. Tiba-tiba muncul seekor beruang. Beruang itu pun menyerang Merida. Beruntungnya, Merida berhasil kabur dari beruang tersebut dan menuju ke istana. Sesampainya mereka di istana, terlihat kekacauan di sana. Mereka saling memanah satu sama lain. Merida pun pergi mengalihkan perhatian para raja agar ibunya bisa masuk ke dalam kamar dan memperbaiki permadaninya. Kemudian Merida mengikuti syarat yang diberikan oleh ibunya untuk bilang kepada raja bahwa selama ini dia telah egois dan merusak persahabatan para raja. Dan untuk masalah pertunangan, biarkan dirinya dan para pangeran untuk memilih sesuai dengan hati mereka, bukan karena ada paksaan. Mendengar itu, para raja dan ibunya menjadi terharu dan pergi meninggalkan istana. Di saat Merida dan ibunya akan memperbaiki permadani,
Tiba-tiba naluri beruangnya muncul, dan sang ayah masuk ke sana. Dan terjadilah pertarungan antara raja dan ratu. Merida pun mencoba untuk menghentikan ayahnya, hingga dia terluka terkena cakaran. Melihat Merida terluka, ibunya pun menjadi sadar, dan memilih untuk keluar dari istana. Ayahnya pun mengurung Merida di ruangan. Raja pun memburu ibu Merida yang berubah menjadi beruang, bersama para raja lainnya. Merida pun memanggil adiknya untuk mengambil kunci dari pelayan, dan ternyata ketiga adiknya tersebut telah berubah menjadi beruang. Langsung saja Merida menyuruh mereka mengambil kunci tersebut. Merida pun langsung pergi bersama adiknya untuk menyelamatkan sang ibu, sambil memperbaiki permadani. Saat mereka sampai, Merida pun mengancam ayahnya agar tidak menyakiti beruang, karena beruang itu adalah ibunya. Tiba-tiba datanglah pangeran yang telah menjadi beruang dan menyerang mereka, dan hampir membuat Merida terbunuh. Melihat itu, ibunya pun marah dan bertarung melawannya. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan beruang tersebut dan membuat jiwa pangeran menjadi tenang. Matahari kedua pun akhirnya muncul. Langsung saja Merida mengambil permadani dan menutup ibunya. Akan tetapi, ibunya tidak kembali seperti semula. Merida pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada ibunya. Dan keajaiban pun terjadi. Ratu kembali berubah menjadi manusia. Dan para raja dan anak-anaknya kembali pulang ke klan mereka, dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata atau penyebutan, saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.